Oke, kita bakal bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya nih, perebutan emas global. Kenapa semua negara kayaknya lagi ngejar-ngejar logam mulia ini? Yuk kita beda bareng. Pasti belakangan ini sering lihat kan, berita soal harga emas yang meroket gila-gilaan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin semua orang mendadak demam emas kayak gini? Dan ini bukan kenaikan biasa loh, harganya bener-bener mencahin rekor. Bayangin aja, 3 juta lebih per gram. Para ahli bahkan bilang, tren ini bisa jadi bakal lanjut terus buat beberapa tahun ke depan. Ya, dari dulu emas itu emang dianggap sebagai safe haven. Jadi pas kondisi ekonomi dunia lagi nggak menentu, ada ketegangan politik di mana-mana, ya udah semua orang dari investor sampai negara langsung lari ke emas buat cari aman. Terus kenapa ini penting buat kita semua, bukan cuma investor? Gini, harga emas yang tinggi itu sering jadi sinyal. Sinyal inflasi naik atau mata uang kita lagi melemah. Ujung-ujungnya, duit kita jadi kurang berharga, harga barang kebutuhan pokok makin mahal. Nah, itu kan ngaruh banget ke kantong kita. Oke, sekarang kita lihat siapa aja pemain utamanya. Kita mulai dari yang paling gede dan paling strategis gerakannya, Tiongkok. Jadi, selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Tiongkok ini ternyata diam-diam punya rencana besar. Mereka ngumpulin emas terus-terusan. Tujuannya apa? Buat nantang dominasi dolar Amerika dan sistem keuangan barat. Nah, yang menarik banget di sini, coba deh perhatiin polanya. Tiap kali ada krisis global, Tiongkok justru makin ngebut borong emas. Mereka pinter banget bisa mengubah situasi yang tadinya kacau jadi sebuah peluang emas secara harfiah. Ini nih yang nunjukin tujuan akhir mereka. Mereka lagi coba bangun sebuah sistem baru, sistem di mana perdagangan global, kayak minyak misalnya, nggak perlu lagi lewat dolar Amerika. Semuanya bisa langsung diselesaikan pakai emas. Cerdik banget kan? Mereka bikin siklus minyak untuk emas yang bener-bener baru. Jadi Tiongkok beli minyak pakai yuan, terus yuan itu dipakai buat beli emas di Shanghai. Emasnya disimpan di sana. Sama sekali nggak nyentuh sistem keuangan AS. Pelan-pelan tapi pasti, cara ini ngerusak dominasi dolar, terutama di pasar energi. Tapi, sementara Tiongkok sibuk borong emas di pasar, ada raksasa ekonomi lain yang pendekatannya beda 180 derajat. Siapa lagi kalau bukan Jepang? Jadi disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau Tiongkok mainnya pakai otot finansial, beli dan kumpulin sebanyak-banyaknya. Nah Jepang, mereka mainnya pakai otak, pakai inovasi teknologi. Karena Jepang sadar mereka nggak punya banyak sumber daya alam, mereka harus kreatif. Jadi mereka punya dua strategi gila. Pertama, nambang emas dari dasar laut yang dalam banget. Dan kedua, nambang dari gunungan sampah elektronik kita. Mungkin kedengarannya sepele ya, emas di satu iPhone cuma secuil. Tapi coba bayangin ada berapa juta ponsel bekas di dunia. Jepang melihat ini sebagai tambang perkotaan raksasa yang ada di mana-mana, bahkan di kantong kita sendiri. Dan hasilnya luar biasa. Cuma dari daur ulang gadget bekas, Jepang bisa menghasilkan hampir 80 ton emas setahun. Mereka jadi salah satu produsen emas top dunia tanpa harus ngegali satu lubang tambang pun. Keren banget. Oke, jadi kita punya Tiongkok yang borong besar-besaran dan Jepang yang menciptakan emas dari ketiadaan. Perebutan ini bikin kita mikir, sebenarnya sisa emas di bumi ini ada berapa banyak lagi sih? Kalau semua emas yang pernah ditambang di dunia ini dikumpulin, itu cuma bakal jadi satu kubus setinggi 22 meter. Nggak gede-gede amat kan? Dan dari jumlah itu, hampir setengahnya jadi perhiasan, sisanya buat investasi dan cadangan negara. Tapi ini nih yang bikin deg-degan. Jumlah emas yang udah kita tambang itu ternyata 3 kali lipat lebih banyak daripada cadangan yang kita tahu masih bisa ditambang. Artinya, stok yang di dalam tanah makin menipis. Dan faktanya lebih gila lagi. Ternyata 88% emas di bumi itu kejebak di inti planet. Mustahil kita ambil. Jadi, emas yang kita perebutkan sekarang di permukaan ini, yang katanya dulu dibawa meteor, ya cuma segini-gininya aja. Nggak akan nambah lagi. Nah, jadi pertanyaannya buat ke depan, saat sumber daya yang sangat terbatas ini makin diperebutkan, apa yang bakal jadi penentu kekuasaan? Apakah punya emas fisik kayak Tiongkok, atau punya teknologi canggih buat menciptakan emas kayak Jepang? Ini yang menarik buat kita pikirkan.